Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik mengenai struktur dan peran birokrasi. Kalau kita berbicara birokrasi, ini dapat dipahami sebagai sistem organisasi yang kompleks yang digunakan untuk mengelola dan mengatur tugas-tugas dalam suatu lembaga organisasi. Birokrasi ini juga didasarkan pada aturan, prosedur, hierarki, dan tanggung jawab yang jelas. Tentu saja tujuan utama dari birokrasi adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas organisasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi seringkali melibatkan berbagai tingkatan hierarki, dimulai dari pimpinan tertinggi hingga pegawai tingkat bawah. Setiap tingkatan memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang ditetapkan. Birokrasi juga melibatkan penggunaan aturan tertulis, prosedur standar, dan keputusan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan rasional dan objektif. Birokrasi ini juga dapat kita temukan di berbagai sektor, seperti sektor publik atau pemerintahan, dan juga sektor swasta atau perusahaan. Di sektor publik misalnya, birokrasi ini digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan seperti menyediakan pelayanan publik, mengelola kebijakan, menjaga ketertiban sosial. Dan untuk di sektor swasta, birokrasi ini digunakan untuk mengatur tugas dan tanggung jawab karyawan, mengelola sumber daya, dan mencapai tujuan organisasi. Definisi birokrasi menurut ahli yang terkenal seperti Max Weber. Dia adalah seorang sosiolog Jerman, dianggap sebagai salah satu ahli yang paling berpengaruh dalam studi birokrasi. Menurut Weber, birokrasi adalah sistem organisasi yang didasarkan pada aturan rasional, otoritas hukum, dan pembagian kerja yang jelas. Pemahaman Max Weber tentang birokrasi, sistem organisasi yang didasarkan pada aturan rasional, menjelaskan bahwa dalam birokrasi, keputusan dan tindakan didasarkan pada peraturan tertulis dan prosedur yang rasional dan tidak subjektif. Berikutnya, otoritas hukum. Weber menggarisbawahi pentingnya otoritas hukum dalam birokrasi. Birokrat memiliki otoritas yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan untuk menjalankan tugasnya. Otoritas ini bukan berasal dari kekuatan pribadi, tetapi dari kedudukan dalam hierarki dan peraturan yang ada. Berikutnya, pembagian kerja yang jelas. Weber menyoroti pentingnya pembagian kerja yang jelas dalam birokrasi. Setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas dan ada tingkat hierarki yang memungkinkan pengaturan yang terstruktur. Berikutnya adalah impersonalitas. Konsep impersonalitas ini menjadi ciri penting dalam birokrasi Weberian. Ini berarti bahwa dalam hubungan birokratik, perlakuan terhadap individu tidak dipengaruhi oleh faktor pribadi. Selanjutnya, ketertiban hierarki. Birokrasi memiliki struktur hierarki yang ketat, di mana tugas-tugas dan tanggung jawab ditetapkan berdasarkan tingkat dalam hierarki organisasi. Ini juga akan menciptakan urutan perintah yang jelas.
Pemikiran Weber tentang birokrasi memiliki dampak yang signifikan dalam pemahaman tentang bagaimana lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi besar beroperasi. Konsep-konsep yang diperkenalkan oleh Weber seperti aturan rasional, otoritas hukum, dan pembagian kerja yang jelas masih menjadi bagian penting dalam analisis birokrasi dan administrasi publik hingga saat ini. Berikutnya ada unit organisasi dalam kementerian, yang dimana unit-unit organisasi ini tentu lebih kecil ya dari departemen atau kementerian tadi, seperti ada divisi, ada direktorat, atau juga biro. Kemudian elemen yang penting berikutnya dalam struktur birokrasi adalah ASN ya, jadi aparatur sipil negara yang kita kenal sebagai birokrat. Mereka inilah yang bekerja untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan juga eksekutif. Selanjutnya adalah struktur hierarki. Nah, struktur birokrasi ini memiliki hierarki yang kuat ya, di mana atasan memimpin dan juga mengawasi bawahan. Ia akan menciptakan otoritas dan tanggung jawab yang jelas. Berikutnya adalah prosedur dan aturan birokrasi, yang dimana para birokrat yang tadi bertugas ini akan mengacu kepada prosedur dan aturan birokrasi yang berlaku untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Prosedur ini tentu saja akan memastikan bahwa segala tugas maupun tanggung jawab itu dijalankan secara konsisten dan juga transparan. Birokrasi dapat dipahami sebagai sistem organisasi yang kompleks yang digunakan untuk mengelola dan mengatur tugas-tugas dalam suatu lembaga atau pemerintahan. Birokrasi ini juga didasarkan pada aturan, prosedur, hierarki, dan tanggung jawab yang jelas. Birokrasi seringkali melibatkan tingkatan hierarki dimulai dari tingkatan atas atau tertinggi hingga pegawai tingkat bawah. Birokrasi juga dapat kita temukan di berbagai sektor, termasuk sektor publik atau pemerintahan dan juga sektor swasta. Di sektor publik, birokrasi digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan seperti mengelola kebijakan, menyediakan pelayanan publik, dan menjaga ketertiban sosial. Sementara untuk di sektor swasta, birokrasi digunakan untuk mengatur tugas dan tanggung jawab karyawan, mengelola sumber daya, dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi birokrasi, ya, jadi yang pertama itu adalah mengimplementasikan kebijakan. Jadi birokrasi ini hadir untuk menjalankan program-program pemerintah ya, dan juga menyediakan pelayanan publik. Selanjutnya, birokrasi berperan dalam mengembangkan rekomendasi kebijakan. Jadi, tugas pengembangan kebijakan ini adalah suatu proses di mana birokrasi itu atau organisasi pemerintah ini bekerja untuk merumuskan, menyusun, dan juga merekomendasikan kebijakan baru atau perubahan kebijakan kepada pemerintah. Selanjutnya adalah memberikan pelayanan publik ya. Jadi ini menyangkut peran penting juga ya dari birokrasi itu sendiri, bagaimana birokrasi mampu melayani warga negara, termasuk dalam misalnya pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, perizinan, dan lain sebagainya. Jadi birokrasi akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan akan tersedia dengan baik dan juga berkualitas. Pemberian layanan publik ini menjadi tentu saja cara pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada warganya. Peran birokrasi sebagai pemberi layanan publik dapat dilihat dari peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang dimana pada tahun 2021 Disdukcapil Kota Bandung mendapatkan penghargaan Dukcapil berkategori pelayanan prima. Dinas ini terus meningkatkan layanannya yang semula berbasis manual atau offline, berubah menjadi pelayanan secara daring atau online, yang salah satu contohnya adalah adanya aplikasi Salaman, Selesai dalam Genggaman, aplikasi e-Punten, elektronik pendaftaran penduduk tidak permanen, aplikasi Pemuda, pemutakhiran data mandiri, serta layanan surat elektronik atau email.